Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya pimpinan, kekuatan, dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema pengendalian nafsu. Kitab suci agama Kristen itu sangat komplit dan otentik, karena tidak hanya sekedar menceritakan hal-hal yang baik saja, tetapi juga secara jujur dan terbuka menceritakan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik yang saya maksudkan di sini adalah kisah kejatuhan para hamba Tuhan di dalam dosa penyimpangan seksual. Raja Daud gagal mengendalikan nafsunya pada waktu melihat Batsheba, istri daripada anak buahnya sendiri yang bernama Uria, yang sedang mandi. Melihat parasnya yang cantik dan bentuk tubuhnya yang indah, maka tergodalah Daud, sehingga jatuhlah dia pada dosa penyimpangan seksual. Salomo gagal mengendalikan nafsunya ketika diberi kekuasaan dan harta yang melimpah. Kekuasaan dan kekayaan itu digunakan untuk mempersunting 700 istri dan 300 gundik. Kitab suci mencatat pada masa tua Salomo, istri-istrinya itu mengalihkan hatinya untuk menyimpang kepada ilah-ilah yang lain. Dan apa yang terjadi? Ternyata Salomo mengikuti ajakan istri-istrinya untuk menyembah kepada ilah-ilah yang lain itu. Kejatuhan Salomo pada penyimpangan seksual mengakibatkan dia mengkhianati Allahnya dengan menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Simson gagal mengendalikan nafsunya setiap kali melihat perempuan yang berparas cantik, sampai dia berjumpa dengan perempuan Filistin yang bernama Delilah. Konsekuensi daripada kegagalan Simson adalah dia harus kehilangan kedua matanya dan seluruh kekuatannya. Kejatuhan para hamba Tuhan pada dosa seksual yang tercatat dalam Alkitab tentu bukan untuk kita ikuti. Tetapi melalui peristiwa ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, sekaligus menyadarkan kepada kita semua bahwa kita pun punya potensi besar untuk jatuh ke dalam dosa yang seperti ini, dan konsekuensinya sangatlah besar mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Oleh sebab itu, Alkitab dengan sengaja mencatat peristiwa-peristiwa seperti ini untuk menegur kita semua dengan keras. Jangan lagi kamu turuti dan mengulang kesalahan yang sama. Pada waktu Salomo sudah tua dan dia tahu ajalnya akan segera tiba, Roh Kudus menyadarkan dia, kemudian menggerakkan hatinya untuk menulis kitab pengkhotbah yang menjadi nasihat bagi kita semua. Saya yakin pasti dengan perasaan sedih dan menyesal, sembari menulis air matanya menetes membasahi tulisannya. Seolah-olah dengan hati yang gemetar, Salomo ingin menasihatkan kepada kita semua bahwa semua kenikmatan duniawi adalah sia-sia. Jangan lagi kamu mengulang kesalahan yang sama seperti yang pernah saya lakukan dahulu. Saudaraku, saya juga ingin berkata jujur. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya juga pernah jatuh ke dalam dosa demikian. Dan sebagai alumni daripada pelaku dosa ini, izinkan saya juga, seorang hamba yang tidak layak ini, untuk boleh mengingatkan kita kembali. Jangan kita jatuh ke dalam dosa seperti ini, karena dampaknya akan sangat besar. Saudaraku, memang benar, kitab suci sangatlah terbuka menceritakan kegagalan dan kejatuhan orang-orang pilihannya di dalam mengendalikan hawa nafsu. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Kita juga menemukan kisah dalam kitab suci, ada hambanya yang berhasil menguasai dan mengendalikan hawa nafsunya. Tentu orang itu adalah Yusuf. Apa yang Yusuf lakukan pada waktu dia digoda, bahkan dibujuk oleh istri Potifar untuk melakukan persetubuhan? Yusuf memilih untuk menghindar dan lari dari godaan itu. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ke-12 berkata, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku.
Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kalau Yusuf memilih untuk melawan dan berpikir akan kuat menahan godaan dari istri Potifar, saya berpikir mungkin saja Yusuf juga akan jatuh dalam dosa yang demikian. Siapa sih yang kuat bertahan dengan godaan ini? Mungkin 1 atau 2 kali kita masih kuat. Tapi Alkitab mencatat setiap hari Yusuf digoda seperti itu oleh istri Potifar untuk tidur dengan dia. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-10 berkata, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Mungkin pemikiran Yusuf sama dengan pemikiran saya. Kalau seandainya dia memilih untuk melawan dan bertahan dari godaan ini, bisa saja dia akan jatuh. Maka langkah yang paling tepat yang diambil Yusuf adalah menghindar dan lari dari godaan itu. Saudaraku, demikian jugalah yang harus kita lakukan dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Menghindar dan lari dari godaan nafsu adalah pilihan yang tepat. Kita tahu bahwa hawa nafsu adalah keinginan yang dimiliki oleh semua orang. Dan hawa nafsu itu akan muncul secara otomatis apabila ada rangsangan-rangsangan dari panca indera kita. Apabila hawa nafsu itu mulai muncul dalam diri kita, ingatlah, jangan memilih untuk bertahan ataupun melawan. Tetapi pilihlah untuk menghindar dan lari dari godaan itu. Bukan karena kita pengecut, tapi kita sadar kita tidak akan kuat menghadapi godaan ini. Saudaraku, kendalikanlah nafsumu dan kuasailah dirimu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Terpujilah Tuhan.